Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Begitu juga termasuk daripada keraguan adalah ketika seseorang itu berprasangka. Prasangka itu adalah keraguan karena dia tidak dibangun atas keyakinan. Dia kan berprasangka, von. Jangan-jangan. Itu nggak ada keyakinan di situ. Karena tidak ada buktinya, tidak dilandasi dengan pengetahuan, tapi hanya dilandasi dengan prasangka. Nah, prasangka itu termasuk juga dari dalam hadis yang disebutkan da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Berarti jangan sering berprasangka. Jangan sering berprasangka karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati dengan prasangka karena sesungguhnya sedusta-dustanya ucapan adalah yang dilandasi dengan prasangka. Akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Orang yang berucap hanya dilandasi di atas prasangkanya doang, berarti dia telah berdusta. Hati-hati. Dan begitu juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsm." Sebagian prasangka itu dosa, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya prasangka dhann itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidak bisa sampai kepada hak. Gak bisa seseorang itu hanya bermodalan prasangka kemudian mengatakan dia inilah yang hak. Tidak boleh. Begitu juga seorang istri, terkadang gak suka istri yang sering biasanya prasangka itu ya. Ini jangan-jangan suami saya udah gak pulang malam-malam, ada apa? Apa jangan-jangan udah kawin lagi? Tinggalkan itu prasangka. Kalau memang yakin, kelihatan, buktinya ada, itu baru yakin. Tapi kalau cuma hanya prasangka, nanti kita bilang, ya iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati dengan prasangka. Karena prasangka itu siapa yang berucap dengan prasangkanya doang, berarti dia telah berdusta. Begitu juga termasuk dalam keraguan kalau itu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang kita tidak jelas. Maka kita harus tinggalkan. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu. Bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi mungkin karena memang tidak sampai kepada kita ilmunya. Ada beberapa orang yang dia berupaya untuk menafsirkan dan menerjemahkan beberapa kata ataupun kalimat dalam Al-Quran yang memang tidak datang petunjuknya dari Allah dan Rasul. Tapi mereka berusaha, oh mungkin ini maknanya, oh mungkin ini, dengan prasangka, bukan dengan ilmu. Dengan menerka-nerka, jatuhnya kepada apa? Kepada dusta. Hati-hati. Contohnya seperti apa? Alif Lam Mim. Tidak datang penjelasannya. Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad. Tapi ada sebagian mereka yang berusaha, oh ini maknanya Kaf Ha Ya Ain Shad, kafnya ini, shadnya ini, ya ini. Prasangka saja, nerka-nerka, tebak-tebak. Alif Lam Mim, oh alifnya maknanya ini, lamnya ini, mimnya kan ada begitu. Jangan, sudah. Kalau kita memang ada dasar yakin ilmu di atas ilmu, kita kasih tahu Alif Lam Mim. Tapi kalau cuma hanya, oh mungkin maknanya ini dikait-kaitkan dengan ini, coba dipasang-pasang dengan ini, itu jangan, tinggalkan, sudah selesai. Da'ma yaribuk, ilama la yaribuk, kembali kepada hukum asal. Kalau memang tidak ada di situ perintahnya, karena menafsirkan ayat Al-Quran termasuk ibadah. Kalau tidak ada perintahnya berarti hukum asal yang tidak diragukan apa? Ibadah asluhul haram. Ibadah itu asalnya adalah haram hukumnya. Itu jelas, mutlak, para ulama mengatakan begitu. Tidak ada keraguan pada hukum itu. Ibadah asalnya adalah haram. Udah, jangan kita terka-terka ayat-ayat tadi. Alif Lam Mim. Kadang ada seorang dai, dia mencoba akhir bahaya. Begitu juga termasuk yang harus kita tinggalkan apabila kita tidak yakin akan berita itu.
Masih ragu. Nah, ini kebanyakan di zaman kita apalagi. Kita kan tahu ada media sosial, banyak segala macam berita, informasi di media itu. Dan mudah sekali kita untuk mengaksesnya. Tinggal ketik di segala tempat, di manapun, kadang di HP kita pun yang kita bawa sehari-hari itu gampang kita untuk membuka internet. Nah, informasi segala macam, ya. Berita ini, hari ini terjadi ini. Nah, sebagian orang ada yang dia nggak yakin akan berita itu, akhirnya dia sebarin aja. Padahal Nabi SAW mengatakan kalau kamu tidak yakin, udah tinggalin, bukan sebarin. Kebanyakan kan ada orang begitu, pokoknya dia belum baca sampai selesai pun, cuma baca sekilas aja langsung copy paste sebarin aja. Ya. Padahal belum tahu dari mana asalnya, penulisnya siapa, rujukannya dari mana, bahkan dia belum baca sampai tuntas. Cuman baca setengah aja, wah pokoknya seru nih, asik nih, udah copy paste aja. Hati-hati. Karena Rasul mengatakan kalau kamu tidak yakin, tinggalin, bukan sebarin. Kalau kita sebarin, apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'il isman an yuhaddisa likulli ma sami'. Cukuplah dosa untuk mereka siapa yang dia mengucapkan, menyebarkan apa saja yang dia dengar. Mau dia yakin tidak yakin, mau dia tahu tidak tahu rujukannya dari mana, pokoknya setiap dia dengar dia sebarin. Setiap sampai kepada dia share. Ini kafa bil mar'i isman kata Rasulullah. Cukup dosa untuk dia sudah. Dengan itu saja dia sudah berdosa.